Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Materi kita hari ini adalah tetap sama dengan materi yang kemarin, yaitu ada pada bab teks eksposisi. Tetapi materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Kompetensi dasarnya adalah menelaah isi dan struktur dari teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, nanti akan saya jelaskan dua hal di sini. Yang pertama adalah tentang struktur teks eksposisi, dan yang kedua adalah tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Baiklah, kita mulai ya. Materi kita yang pertama adalah struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3. Ada bagian yang namanya tesis atau pernyataan umum, yang kedua ada yang namanya argumentasi, dan yang terakhir adalah bagian penegasan ulang. Yang pertama, bagian pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Nah, karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Pada bagian tesis ini berisi pernyataan umum, misalnya yang dibahas atau yang dijelaskan tentang kondisi hutan di Indonesia, berarti pada bagian ini bisa dijelaskan bagaimana kondisi hutan di Indonesia secara umum. Nah, jadi pernyataan umum itu berisi suatu hal yang umum. Itu adalah bagian pertama. Kemudian, bagian yang kedua itu adalah argumentasi atau alasan. Dari kata argumentasi itu berarti pendapat, berarti pada bagian ini, struktur ini di dalamnya memuat beberapa pendapat dari penulis. Bagian dari teks eksposisi adalah argumen atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian, kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Nah, pada bagian argumentasi ini, di dalamnya memuat beberapa pendapat-pendapat yang menyokong dari bagian pernyataan umum. Jadi kalau yang di bagian pernyataan umum itu fungsinya untuk memperkenalkan topik misalnya kondisi hutan di Indonesia, pada bagian argumentasi ini adalah menjabarkan secara terperinci dengan di dalamnya berisi pendapat-pendapat dari beberapa ahli misalnya. Nah, itu adalah bagian argumentasi. Biasanya pada bagian argumentasi ini porsinya memang lebih besar karena di dalamnya memang memuat pendapat dan fakta-fakta yang ada pada lapangan. Yang ketiga adalah bagian penegasan ulang pendapat atau simpulannya. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Nah, bagian pengulangan ini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyai ini. Jadi boleh ada, boleh tidak. Biasanya memang mengulang dari pendapat-pendapat yang sudah dijabarkan pada bagian struktur yang kedua. Baiklah, materi kita yang kedua adalah kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi misalnya, yang dibahas adalah tentang kondisi hutan, berarti kata-kata yang di dalamnya, kata-kata teknisnya atau kata-kata peristilahannya itu berarti ya tidak jauh dari kata-kata tentang hutan dan lain-lain. Contohnya, penebangan liar, ada hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Jika teks eksposisinya tentang sekolah, berarti kata teknisnya bisa menggunakan ada kata guru, ada kata siswa, ada kata buku, ada kata bangku, ada kata papan tulis, dan lain sebagainya yang masih dalam lingkup sekolah. Nah, itu yang dikatakan dengan kata teknis atau peristilahan. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Jadi ada kata jika, sebab,
karena dengan demikian akibatnya oleh karena itu. Nah, selain itu dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau tentang keterangan waktu. Ada kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang perlu pemikiran terlebih dahulu sebelum mengerjakan sesuatu. Jadi, kata kerja mental itu adalah kata kerja yang memang harus berpikir terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan tersebut. Perlu otak buat berpikir. Contohnya, memperkirakan, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Jika kalian akan menyimpulkan sesuatu, kalian tentunya harus berpikir terlebih dahulu kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan kata kerja mental. Yang keempat adalah menggunakan kata-kata perujukan. Jadi, kata perujukan itu adalah kata yang merujuk pada data. Nanti ada kata berdasarkan data atau merujuk pada pendapat. Nah, itu adalah kata perujukan. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Jadi, ada kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Kata-kata persuasif itu adalah kata-kata yang mendorong seseorang, menghimbau seseorang. Yang keenam, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata yang denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Nah, sampailah kita ke tugas hari ini. Silakan diperhatikan teks eksposisi di buku paket Bahasa Indonesia pada halaman 83. Kemudian kalian identifikasilah teks tersebut. Silakan dicari strukturnya. Tulis ulang teks tersebut, kemudian beri kurung kurawal sebagai penanda setiap bagian struktur. Jadi mana yang bagian tesis, silakan dikurung kurawal. Jangan lupa ditulis ulang terlebih dahulu ya teksnya. Kemudian kalau sudah, dicari mana yang bagian pernyataan umum atau tesis, dikurung kurawal. Kemudian mana yang bagian argumentasi, kurung kurawal. Dan yang terakhir mana yang bagian penegasan ulang, silakan dikurung kurawal. Kalau sudah, silakan pada teks yang sama, silakan dicari kaidah kebahasaannya. Jadi tidak semua teks eksposisi ada ke-6 kaidah kebahasaan yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan dicari yang ada. Kalau misalnya ada 3 kaidah kebahasaan, ya itu saja yang ditulis. Silakan ditulis kalimatnya saja ya. Kalau sudah selesai, silakan dokumentasikan dalam bentuk foto, kemudian silakan kalian kirim ke kantong tugas yang tersedia atau bisa kalian kirim ke WhatsApp pribadi saya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pembelajaran kita hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.